Baik, selamat pagi warga mesin. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Dia adalah salah satu mahasiswa teknik mesin angkatan 2021. Dia adalah Mas Taufik, di mana beliau sangat aktif dalam kegiatan MBKM. Jadi pada pagi kali ini kita akan membahas tentang MBKM yang akan dinasuri oleh beliau. Oke, halo, nama aku Taufik dari M23. Oke, baik. Mas Taufik kan sudah banyak nih ikut pengalaman MBKM. Mungkin apa saja sih kegiatan Mas Taufik selama mengikuti MBKM? Mungkin kegiatan ya. Dari aku ikut MBKM mulai dari semester 3. Nah, semester 3 itu yang pertama aku ikut MBKM mandiri, magang mandiri. Nah, semester 4 ikut proyek independen. Semester 5 PKM, dan yang semester 6 ini ikut studi independen. Oke, beliau sangat aktif sekali ya dalam kegiatan MBKM. Dari semester 3 sampai semester 6 berarti sudah tidak begitu banyak lah kegiatan di kampus ya Mas, karena sudah fokus ke MBKM. Lalu benefit apa saja sih yang Mas Taufik peroleh nih selama semester 3 sampai semester 6 sekarang selama mengikuti kegiatan MBKM tersebut? Oke. Mungkin kalau benefit ya, kita kan sebagai mahasiswa ya, kita di kampus untuk mencari hard skill sama soft skill. Nah, untuk di MBKM sendiri itu kan kita kan kadang-kadang di perusahaan, kadang-kadang dengan mitra sendiri ya. Itu yang aku dapat selama ini ya soft skill seperti yang terasa ya, kayak tanggung jawab, disiplin, kejujuran, terus rasa effort yang lebih gitu untuk tanggung jawab kita sendiri. Seperti itu. Plus hard skill. Kira-kira ini kegiatan seperti apa saja yang Mas Taufik ikuti? Mungkin bisa disebutkan. Mungkin yang pertama dulu ya, yang semester 3 yang magang mandiri itu di perusahaan kontraktor yang di bidang mesin. Aku ya seperti biasa, seperti magang kayak kerja praktek atau magang biasa gitu. Jadi kayak ikut langsung terjun di bengkelnya workshop. Nah, terus yang kedua itu proyek independen. Itu kita teknik mesin UNED ini bersama dengan mitra. Jadi kita membuat alat. Jadi dari awal perancangan sampai alat itu jadi. Nah, terus yang keempat itu PKM, untuk MBKM. Nah, itu kayak seperti lah biasa PKM-nya seperti kita bersama. Terus yang terakhir, yang semester 6 ini studi independen. Aku itu sekarang studi independen di bidang arsitektur. Jadi kayak belajar hal baru gitu. Jadi kan di luar mesin, tapi masih ada gambar-gambarnya, desain. Ya. Oke, menarik nih untuk kegiatan yang terakhir studi yang sekarang. Kira-kira ini kan tidak linear dengan prodi yang kita ambil nih. Itu konversi SKS-nya bagaimana, Mas? Oke, ini sedikit kontroversi ya untuk yang sekarang. Nah, jadi kan di UNED sendiri itu kan sebenarnya itu ada konversi itu ada 60 SKS maksimal, 40 SKS di luar kampus dan 1 SKS di dalam kampus. Nah, sedangkan aku kan udah 2 kali yang semester 3 sama 4. Jadi kan udah 40 SKS yang konversi. Jadi yang pertama itu saya kira luar kampus, yang kedua di dalam kampus. Nah, terus yang terakhir ini studi independen saya kira itu di luar kampus kan, punya kan besar. Nah, terus sampai sekarang jadi itu ternyata dari PIC MBKM Rektorat menyatakan tidak bisa konversi. Jadi untuk sekarang saya mengikuti kuliah biasa. Jadi yang sekarang tidak konversi. Berarti double job nih Mas. Sudah studi independen masih kuliah juga. Terus itu dari pembimbing MBKM-nya Mas Taufik sendiri tanggapannya bagaimana? Karena kan sudah mengikuti 2 kali MBKM juga, terus yang terakhir ini ternyata tidak bisa dikonversi. Untuk itu kan ada PIC dari UNIF, ada PIC dari perusahaan. Saya udah konfirmasi dari PIC UNIF-nya ya. Itu PIC UNIF-nya itu yang agak menyesal gitu dari putusan pusat. Karena
karena emang semua mengetahui bahwa maksimal 60. Jadi ya mau tidak mau harus saya menjalani. Nah, terus yang dari PIC perusahaan itu menyarankan pendip saja. Jadi untuk sekarang saya agak yang kuliah jalan yang itu juga agak jalan, tapi ya kurang maksimal jadi tidak jadi kurang apa ya, kurang bisa mengimbangi emang karena gak ada yang fokus. Iya, sama-sama beratnya, apalagi sekarang kan sudah semester 6. Lalu nih Mas, kesulitan nggak sekarang kan Masnya itu di bidang arsitektur kan, kita sendiri tuh nggak ada kaitannya sama bidang arsitektur, kira-kira kesulitan nggak? Nah, kalau nggak ada kaitannya, itu ada kaitannya karena itu saya di divisi MEP, itu mekanikal, electrical dan plumbing. Jadi saya di itunya mekanikal gitu. Jadi kita belajar HVAC sama plumbing dan itu ada di piring mesin. Jadi tapi yang sudah tadi itu di segi software kita yang belajar dari awal dari nol, itu software yang membuat MEP itu. Oke, berarti masih ada kaitannya dan Mas Taufik masih bisa ngimbangin meskipun kedua itu kurang maksimal juga. Masuk. Terus menurut Mas Taufik nih, seberapa penting kita ikut kegiatan MBKM atau kegiatan yang diadakan Kemdikbud lainnya, Mas? Oke, tuh yang saya rasakan selama ini ya, mungkin itu kan banyak mahasiswa yang ada dua macam gitu ya. Jadi yang fokus di akademiknya, juga ada yang fokus di luar akademik, ya magang-magang dan lain sebagainya. Jadi kan aku anggap penting karena kita kan belajar untuk di dunia luar gitu, untuk struggle di dunia luar. Jadi penting sih, jadi kita udah mempunyai gambaran bagaimana dunia kerja dan dunia industri itu yang sesungguhnya. Jadi kita setelah balik dari magang ke kampus, kita udah tahu nih mau belajar apa aja yang penting gitu. Jadi lumayan penting karena kita juga bisa membangun relasi juga ya Mas sama orang-orang di luar. Jadi tidak terlalu fokus ke dalam lingkungan mesin saja, karena kalau terlalu fokus ke dalam lingkungan mesin, jadi kita nantinya kalau sudah lulus agak susah mencari relasi. Intinya open minded. Iya. Terus ada nggak nih Mas tips mungkin dari Mas Taufik sendiri ataupun tips-tips yang sudah Mas Taufik pelajari dari orang lain untuk lolos MBKM ini? Oh ya untuk lolos ya itu kan pastinya kan ada offering lah ya, ada interview gitu. Mungkin saya juga itu pernah yang semester 5 itu pernah ikut interview di PT Inka sama Petrokimia. Nah itu sebenarnya lolos tapi nggak aku ambil gitu karena harus PKM. Nah itu tipsnya ya. Mungkin kalau masalah IBK itu nggak terlalu mempengaruhi ya. Jadi yang mayu kayak organisasi, kayak UKM Ormawa gitu, terus keaktifan kita di luar akademik itu yang sangat mempengaruhi ya. Yang interviewer, jadi lebih tertarik dengan itu. Mungkin akademik itu penting, cuma pengaruhnya itu lebih sedikit daripada kegiatan di luar akademik. 25-75% lah. Oke. Mungkin dari Mas Taufik nih ada kesan-pesan nggak buat warga mesin sekalian nih yang pengen ikut MBKM ataupun yang masih terpikirkan ikut MBKM, terus setelah melihat Mas Taufik dengan pengalamannya Mas Taufik ini mereka ikut terinspirasi gitu, mungkin ada kesan-pesan buat warga mesin Mas? Oke, mungkin pesan dari saya untuk adik-adik angkatan saya ya, angkatan 22 ke bawah, mungkin untuk kedepannya itu masih banyak banget ya program dari Kemendikbud, MBKM terkhususnya. Jadi kita jangan jangan lupa untuk mencoba gitu. Jadi perlu dicoba semua. Mungkin boleh start dari semester apa aja, semester 3, 4, 5 itu tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi kita perlu sangat open minded. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik atas sharing pengalamannya selama ikut MBKM. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat warga mesin sekalian. Oke, baik. Jadi warga mesin kita ini tidak boleh terlalu fokus ke dalam
akademis saja ataupun dalam lingkungan bisnis saja, karena pada akhirnya ketika kita lulus nanti kita akan membutuhkan relasi untuk kita mendapatkan kerja ataupun sebagainya. Contohnya seperti Mas Taufik ini yang sangat aktif dalam kegiatan luar kampus dan juga dia juga aktif dalam kegiatan UKM Ormawa seperti itu. Jadi intinya kata Mas Taufik itu iseng-iseng pada aja, siapa tahu kan kita tuh beruntung, karena kalau tidak mencoba itu kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih Mas Taufik yang sudah memberikan sharing pengalamannya pada pagi hari ini, dan itulah sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih.